Di masa yang akan datang, kalian sebenarnya punya nggak sih harapan, cita-cita yang kalian ingin raih? Lalu caranya gimana supaya kita berhasil meraih yang kita cita-citakan? Ya, caranya dengan optimis. Optimis itu apa sih? Optimis merupakan sikap penuh harapan dan percaya diri untuk mengatasi setiap masalah dalam hidup. Orang yang optimis cenderung percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi. Orang yang optimis tidak mudah menyerah. Mereka melakukan yang terbaik untuk berhasil. Hal ini memungkinkan orang yang optimis untuk lebih gigih dalam mencapai tujuannya daripada orang yang tidak percaya diri dengan kemampuannya atau yang dinamakan dengan pesimis. Jadi, orang yang optimis itu akan selalu mencari cara supaya pribadinya unggul, berkualitas, dan tentunya gigih dalam berusaha mewujudkan hal-hal yang dicita-citakan dan didambakan di masa yang akan datang. Siapa sih di antara kalian yang nggak ingin jadi pribadi yang optimis, yang unggul, berkualitas, dan gigih? Tentunya semua orang ingin dong dan harus ingin. Lalu, caranya gimana sih? Salah satu caranya yakni dengan banyak belajar dari kelapa. Kita semua pasti tahu kan yang namanya buah kelapa, tapi tahu nggak sih kalian sifat luar biasa yang dimiliki kelapa? Kelapa itu supaya santannya keluar, ia harus rela dijatuhkan dari pohonnya yang sangat tinggi. Setelah itu, kelapa harus menahan rasa sakit saat ia seratupnya dikupas. Kemudian, ia juga harus menahan sakit saat tempurungnya dihancurkan bagian demi bagian. Tidak hanya di situ saja, ternyata penderitaan kelapa terus berlanjut dan harus ia alami. Kelapa masih saja menderita, menahan perihnya di kuliti hingga kelapa hilang kulit coklatnya dan berwarna putih. Setelah itu, kelapa masih harus menahan sakit saat ia diparut. Kemudian, kelapa juga harus menahan derita saat ia diperas sampai akhirnya keluarlah santan yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dengan santannya yang ia keluarkan, manusia dapat merasakan lezatnya berbagai sayuran, kue, es, dan makanan ataupun minuman yang lainnya. Jika kita memang ingin menjadi pribadi yang optimis, unggul, berkualitas, dan gigih, kita harus siap menjadi seperti kelapa. Kita contoh hal-hal luar biasa darinya. Kelapa mengajarkan kita tentang jiwa dan kegigihan yang luar biasa. Saat dijatuhkan dari pohonnya yang sangat tinggi, ia tidak merasa sakit hati. Ia sabar, karena itu merupakan langkah awal yang harus ia lalui supaya santannya keluar. Setahap demi setahap, kelapa lalui dengan gigih, walau harus menahan perih, rasa sakit yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, sampai pada akhirnya santannya benar-benar keluar. Dalam keseharian, entah itu di sekolah, organisasi, ataupun masyarakat, kadangkala kita temui orang-orang yang tidak senang dengan kita. Hal tersebut terjadi bukan karena sikap kita yang tidak mengenakan, atau tidak ramah, atau tidak bersahabat, namun karena hatinya yang diselimuti kedengkian. Misalnya, di sekolah nih, beberapa orang mungkin iri kepada kita, memfitnah kita, dan mencoba untuk menjatuhkan kita. Nah, belajar dari kelapa, kita itu harus bisa menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan tersebut dengan bijak dan tentunya dengan baik. Kita perlu menyadari bahwa saat ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita, memfitnah kita, sebenarnya kita ini tidak akan rugi sama sekali loh. Dan hal-hal yang orang lakukan kepada kita tersebut pada akhirnya akan kembali pada dirinya karena ia yang melakukan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 7, yang pada intinya saat kita berbuat baik maupun berbuat jahat, hal tersebut sebenarnya pada akhirnya entah kapanpun itu pasti akan kembali pada diri kita lagi. Allah pasti akan membalas perbuatan-perbuatan tersebut dengan setimpal. Jika kita berbuat baik, maka Allah pasti akan membalas kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dengan cara yang tidak disangka-sangka, entah kapanpun itu. Sebaliknya, saat kita berbuat jahat, maka Allah juga akan membalasnya dengan sesuatu yang buruk dan tidak mengenakan juga. Maka dari itu, kita tidak perlu khawatir ya dengan sikap buruk orang lain kepada kita. Kita hadapi saja dengan sikap yang terbaik, tetap optimis, tetap gigih, dan tetap bijak. Belajar dari kelapa, daripada kita sibuk melayani orang-orang yang ingin, yang berusaha, yang mencoba untuk menjatuhkan kita, lebih baik kita fokuskan saja waktu dan energi yang kita miliki untuk mengembangkan potensi diri agar terwujud secara optimal. Saat kita memutuskan untuk terus berusaha, untuk tetap berusaha, dan tetap yakin, tidak menyerah begitu saja, sampai pada akhirnya kita mencapai tujuan yang kita inginkan, itulah yang namanya gigih dan optimis.
Meskipun sikap optimis dan gigih tidak mudah untuk kita miliki, namun dinamika kehidupan dalam sehari-hari sebenarnya dapat membentuk sikap optimis dan gigih dalam diri kita. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini bisa memiliki sikap yang optimis dan gigih, bahkan bisa menjadi orang yang sukses. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan supaya mental yang optimis dan gigih itu terbentuk? Nah, caranya bisa dengan membaca kisah-kisah orang yang sukses. Kita pelajari bagaimana mereka berjuang mengatasi berbagai rintangan. Orang yang sukses itu bukan orang yang luar biasa, namun mereka yang optimis dan gigih. Jadi, selama kita optimis dan gigih, kita bisa menjadi orang yang sukses yang berhasil meraih cita-cita yang kita impikan. Baik, langsung saja saya paparkan tokoh inspirator yang tetap optimis meskipun memiliki keterbatasan fisik. Namanya Habibie Afsyah, yang merupakan pria tangguh kelahiran Jakarta pada tanggal 6 Januari 1988. Beliau tidak menyerah begitu saja dengan keadaan meskipun lumpuh dan dalam kesehariannya harus menggunakan kursi roda. Meski demikian, beliau tetap optimis sehingga mampu bepergian ke Singapura untuk menimba ilmu marketing pada program afiliasi di situs belanja terkenal Amazon. Beliau memiliki keterampilan berpikir yang luar biasa sehingga ilmu yang beliau timba dapat beliau terapkan dalam bisnis yang dijalankan. Beliau saat ini telah sukses dalam bisnis online dan dalam per bulannya dapat menghasilkan hingga 10 juta rupiah per bulan. Selain dengan membaca kisah orang-orang yang sukses, kita juga dapat membangkitkan sikap optimis dan gigih dengan melakukan afirmasi atau auto-suggestion, yakni upaya dengan mengulang, menuliskan, dan melafalkan cita-cita secara berulang-ulang. Misalnya, saya ingin sukses, saya berusaha keras untuk berhasil, saya percaya pada kesuksesan, sukses, sukses, dan sukses. Nah, itulah contoh dari auto-suggestion. Untuk membangkitkan sikap mental yang optimis dan gigih, setiap orang bisa menuliskan dan mengucapkan harapan positif sesuai yang diinginkan, diimpikan, dan dicita-citakan. Auto-suggestion juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah diri dari dalam. Kita ini sudah sepatutnya untuk selalu berusaha dan membiasakan diri kita untuk mendengarkan pola pikir yang positif dan membiasakan diri untuk mengembangkan kebiasaan yang bermanfaat jika kita ini memang niat untuk membangkitkan sikap yang optimis dan gigih. Albert Gray mengatakan, salah satu faktor kesuksesan yang paling umum yaitu membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang yang gagal. Melakukan auto-suggestion secara berulang-ulang yang disertai dengan konsentrasi, yang disertai dengan emosi dalam diri, dan juga keyakinan yang kuat, terbukti berpengaruh pada pemikiran dan kegigihan kita dalam mengambil tindakan untuk mendekatkan kita pada cita-cita yang ingin kita raih. Sudah jelas bukan cara membangkitkan sikap yang optimis dan gigih, entah itu dengan membaca kisah orang sukses maupun dengan auto-suggestion. Nah, cara-cara tersebut dapat kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus ya, sehingga pada akhirnya kita dapat meraih cita-cita yang kita impikan.